Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Matematika tahun 2021, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita mulai dari nomor 31, kita pahami dulu soalnya. Rata-rata kecepatan Syamsul dalam melakukan 2 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 10 km per jam. Dan waktu yang diperlukan adalah 6 menit. Jika rata-rata kecepatan Syamsul selama sa'i secara keseluruhan adalah 5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Syamsul untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik menit. Untuk menjawab soal nomor 31 ini, kita harus tahu dulu pengertian dari sa'i. Sa'i itu sendiri adalah berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Poin pentingnya adalah di sini, 7 kali. Kemudian, jika kita lihat bentuk soal ini adalah soal perbandingan jarak dan waktu, sehingga kita akan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikannya. Jadi, ini adalah segitiga JKW. Dari sini kita akan mendapatkan 3 rumus. Cara kerjanya adalah, apa yang ditanyakan itu yang kita tutup. Misalnya, jika ditanya J atau jarak, kita tutup jaraknya, maka J sama dengan K dikali W. Jika yang ditanyai waktu atau W, maka kita tutup W-nya, maka W sama dengan J di atas, K di bawah, maka J per K. Semoga paham ya. Kemudian, maksud dari soal ini adalah ada seseorang bernama Samsul akan mengerjakan sa'i ya. Jadi, Samsul mengerjakan sa'i, yang dimana sa'i itu adalah bolak-balik selama 7 kali ya. Jadi, Samsul ini telah menyelesaikan 2 dari 7 perjalanan sa'i. Pada 2 kali perjalanan itu, kecepatan rata-ratanya adalah 10 km per jam dan dengan waktu 6 menit. Kemudian, ketika Samsul telah mengerjakan 7 kali perjalanannya, maka rata-ratanya berubah menjadi 5 km per jam. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sisa waktu yang diperlukan oleh Samsul untuk mengerjakan keseluruhan sa'i tersebut setelah 6 menit berlalu. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu jarak dari 2 kali perjalanan Samsul tersebut. Jadi, ketika mencari jarak, kita lihat ke segitiga ajaib ini. Yang kita cari adalah jarak, maka kita tutup J-nya. Maka J sama dengan K dikali W ya. Kita tulis rumusnya, J sama dengan K dikali W. Maka K-nya kan sudah diketahui nih, kecepatannya 10 km per jam. Nah, kita tulis 10 km per jam, waktunya adalah 6 menit. Nah, kemudian 6 menit ini kita rubah dulu menjadi jam supaya bisa kita operasikan dengan kecepatannya. Cara merubahnya cukup gampang, tinggal kita bagi saja dengan 60 ya. Kemudian jam bisa kita coret, 1 di atas, 1 di bawah. Kemudian 0 juga bisa kita coret ya, 1 di atas, 1 di bawah. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 6, 6. 6 dibagi 6, 1 ya. Kita tulis 1, kilometernya kita turunkan. Maka kesimpulannya adalah jarak 2 kali perjalanan adalah 1 km. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui jarak 1 kali perjalanan itu berapa kilometer ya. Tinggal kita bagi 2 saja nih. 1 km dibagi 2 itu hasilnya setengah kilometer ya. Maka jarak 1 kali perjalanan setengah kilometer. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jarak 7 kali perjalanan. Kan kita butuhnya 7 kali perjalanan kan? Karena sa'i adalah bolak-balik 7 kali perjalanan. Maka tinggal kita kali 7 saja nih. Nah, 7 kali perjalanan sama dengan setengah. Karena setengah ini adalah 1 kali perjalanan. Tinggal kita kalikan dengan 7. Setengah dikali 7 itu hasilnya 7 per 2 km. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jarak keseluruhan dari 7 perjalanan Samsul ya. Yaitu jaraknya 7 per 2 km. Kemudian kecepatan keseluruhannya juga sudah diketahui ya, yaitu 5 km per jam. Maka kita langsung bisa mencari waktunya. W sama dengan J per K. Cara carinya, kita tutup W-nya, maka W sama dengan J di atas, K di bawah. Maka W sama dengan J per K. Jaraknya 7 per 2 km dibagi kecepatannya 5 km per jam. Agar lebih mudah untuk kita operasikan, maka per yang ini kita ubah bentuknya menjadi titik 2. Nah, kemudian ini sudah membentuk pembagian pecahan biasa ya. Cara pengerjaannya gampang. Pertama, 7 per 2 km kita tulis ulang. Bagi kita ganti jadi kali. Syaratnya yang di depan bagi ini kita ubah posisinya, kita tukar posisinya.
5 ini sebenarnya ada per 1 ya, cuma tidak ditulis. Maka 5 per 1 kita ubah posisinya menjadi 1/5 jam per kilometer. Satuannya juga ikut berubah ya. Kilometer yang di atas bisa kita coret dengan kilometer yang di bawah ya. Kemudian tinggal kita kalikan saja nih, 7 dikali 1, 7, 2 dikali 5, 10. Maka waktunya adalah 7 per 10 jam. Yang ditanyakan ke dalam menit ya. Maka kita ubah menjadi menit. Caranya tinggal kita kalikan dengan 60 saja. Cara gampangnya kita coret dulu nolnya. 0 di atas kita coret dengan 0 yang di bawah. 7 dikali 6 sama dengan 42 menit. Tapi 42 menit ini belum selesai ya, bukan ini jawabannya. Karena yang ditanya adalah waktu yang tersisa. Ini adalah waktu totalnya. Sedangkan 6 menit sudah dilalui oleh Samsul ya. Maka sisa waktunya bisa kita hitung seperti ini ya. 42 kita kurangkan dengan 6 menit yang pertama ini. Jadinya 36 menit. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 ini adalah A36. Hati-hati jangan sampai terkecoh dengan 42 menit ini ya. Karena ada juga di jawabannya nih. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 32. Kita pahami dulu soalnya. Rata-rata kecepatan Saiful dalam melakukan 3 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 12 km per jam. Dan waktu yang diperlukan adalah 6,75 menit. Jika rata-rata kecepatan Saiful selama sa'i secara keseluruhan adalah 6 km per jam, maka waktu yang diperlukan Saiful untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik menit. Sebenarnya soal nomor 32 ini sama seperti soal sebelumnya ya, yang diganti cuma angkanya saja. Kita jawab, kita tulis dulu segitiga ajaibnya. Kemudian yang kita hitung pertama sekali adalah jarak 3 kali perjalanan. Di sini kan dibilang 3 kali perjalanan ya. Maka kita cari jarak, rumus jarak adalah K dikali W. Kita substitusikan angkanya, kecepatannya adalah 12 km per jam. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 6,75 menit. Kemudian 6,75 menit ini kita ubah dulu menjadi jam. Sehingga menjadi 9/80. Cara merubahnya seperti ini ya, lebih kurangnya bisa dipahami. Kemudian kita kecilkan terlebih dahulu angka-angka yang bisa kita kecilkan agar lebih mudah ketika kita operasikannya, yaitu 12 dengan 80 sama-sama kita bagi dengan 4 ya. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, 80 dibagi 4 itu hasilnya 20. Kemudian ada jam di atas, ada jam di bawah, bisa kita coret. Kemudian tinggal kita kalikan saja angkanya. 3 dikali 9 itu hasilnya 27/20. Jadi jarak 3 kali perjalanan adalah 27/20 km. Kita tulis ulang di sebelah sini ya. Kemudian dari sini kita akan menghitung jarak 1 kali perjalanan. Tinggal kita bagi 3 saja ya. Jarak 1 kali perjalanan 27/20 tinggal kita bagi dengan 3 saja. Caranya seperti pembagian pecahan biasa. Kita tulis ulang dulu 27/20-nya. Bagi kita ganti jadi kali, syaratnya yang di depan kita tukar posisinya sehingga menjadi 1/3. Kemudian tinggal kita kalikan saja sehingga jawabannya adalah 9/20. Ini telah kita sederhanakan ya. 27 dibagi 3, 9. 3 bagi 3, 1. Jadi langsung saja 9 dikali 1, 9. 20 dikali 1, 20. Sehingga jadilah 9/20 km. Nah, kita telah menemukan jarak 1 kali perjalanan. Sehingga untuk mencari jarak 7 kali perjalanan, tinggal kita kalikan saja nih yang ini. 9/20 tinggal kita kalikan saja dengan 7. 9 dikali 7 itu 63/20. Jadi jarak 7 kali perjalanan itu adalah 63/20 km. Sehingga langsung bisa kita cari waktunya ya. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 63/20. Kemudian kecepatannya adalah 6 km per jam. Kemudian per yang ini kita ubah bentuknya menjadi titik 2. Sehingga menjadi pembagian pecahan biasa. Kemudian kita ubah bagi menjadi kali. Syaratnya yang di depan kita ubah posisi. Kemudian ada kilometer di atas, ada kilometer di bawah. Bisa kita coret ya. Nah, setelah itu langsung kita kalikan saja nih. 63 dikali 1 hasilnya 63. 20 dikali 6 itu hasilnya 120. Kemudian ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3 ya. 63 dibagi 3 itu hasilnya 21. 120 dibagi 3 itu hasilnya 40. Sehingga jawabannya adalah waktu keseluruhan adalah 21/40 jam. Kemudian kita ubah menjadi menit. Kita kalikan saja dengan 60.
21 dikali 60 dibagi 40 itu hasilnya 31,5 menit ya. Ini adalah waktu keseluruhan ya, yang ditanyakan adalah sisa waktunya saja. Jadi kita cari sisa waktu yang diperlukan adalah waktu keseluruhan kita kurang dengan waktu yang telah berlalu yaitu 6,75. Sehingga dapatlah hasilnya 24,75. Akan tetapi di pilihan jawabannya tidak ada pilihan 24,75 ya. Mungkin ini ada kesalahan pengetikan pada soal. Baiklah siswa sekalian, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan melanjutkannya pada video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.